Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah tekad perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengubah keberadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat miliarder semuanya? Selamat berjumpa kembali bersama saya, Ira Tiara dari Bandung, di acara The Miracle of Rezeki, sesi yang ke-55. Subhanallah, Sakti TV memang benar-benar luar biasa, telah menayangkan The Miracle of Rezeki atau TOR sampai yang ke-55 kali. Sahabat miliarder semua, siapapun dimanapun Anda berada, mohon untuk dibagikan semuanya gitu ya, dibagikan acara ini kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang tercinta, kepada sahabat semua yang ada di sana, agar mereka bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam meningkatkan ekonominya. Subhanallah, malam ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau PNS bidan yang kini sudah resign dan sekarang menjadi miliarder dari Madiun. Kita hadirkan seseorang yang sangat luar biasa ini di antara kita, Ibu Hajah Mariana dari Madiun. Assalamualaikum Bu Ira. Assalamualaikum Bu Nana. Alhamdulillah nih bahagia banget ya bisa bersanding dengan seorang yang luar biasa. Seorang pengusaha, dulunya pengusaha di bidang kecantikan, kemudian hijrah dan menjadi seorang peraih reward di Armina Daily. Masya Allah. Selamat ya Taira. Alhamdulillah tembus yang level 4 ya rewardnya ya kalau nggak salah. Iya, sedang menuju Bunda, sedang menuju ke Masya sana. Allah. Baru Padahal sampai dulu di level Armina 3. Daily gaji pertama berapa ya? Saya kecil banget Bunda Ana, cuman 5.800 kalau nggak salah. Itu pun hasil dari transaksi saya sendiri. Sendiri. Iya, Bunda Tapi Ana Masya Allah gimana? ya ketika Iya. Bu Ira yakin jadi, luar biasa. Saya juga gaji pertama saya 32.000. 32.000 bukan 32 juta. Alhamdulillah. Sekarang udah Tapi berapa nih Bun alhamdulillah sebulannya? ketika disyukurin sudah naik hampir, 25 jutaan.
Masya Allah, udah kayak gaji apa ya itu? Subhanallah, Iya, luar dari biasa. kecil pasti jadi besar karena sesuatu yang besar pasti berawal dari yang kecil ya, Bu Era ya. Iya, iya, justru Ya, di sini itu hasil yang kecil bisa menjadi besar, ya. betul. Hari ini temanya The Power of Deck ya, kalau nggak salah. Ya, Hmm, duplikasi, sudah edifikasi, kerjasama. betul, sudah 54 serinya, nggak berasa banget 55, ya. 55 Bunda. 55 ya Iya, Allah, luar biasa. Pastinya hari ini kita punya bintang tamu yang luar biasa lah ya, yang ditunggu teman-teman semua nih Bu Ira. iya, beliau ini banyak banget fansnya di Bandung. Iya, kira-kira siapakah beliau? Beliau adalah Kita seorang panggil guru, atau kita ya, hadirkan bersama kami ya, Bu Ira. betul. Silakan Bu Ira. Beliau adalah seorang guru yang kini sedang cuti dan subhanallah beliau fokus untuk menjalankan bisnis networking syariah ini. Alhamdulillah penghasilannya beliau sudah luar biasa. Beliau pun peraih reward dan saat ini beliau pun sudah mendapatkan penghasilan lebih dari ratusan juta rupiah. Mari kita hadirkan Bunda Ana sosok yang luar biasa ini. Miss Deo saya panggil biasanya. Silakan Miss Deo. Assalamualaikum Bu Ana, Bu Waalaikumsalam Ira. warahmatullah. Miss Deh, Ya. sebenarnya nama aslinya siapa sih? Jadi penasaran. Soalnya yang beken tuh namanya Miss Deh aja gitu loh. Jadi saya kadang Ya, suka bingung, panggilnya Bu Miss Deh. Lah kan bingung juga. iya. Jadi lupa Jadi nama aslinya ya. iya, nama nama lengkap saya sih Fitri Nursita Dewi dari orang tua. Tapi karena I am an English teacher in the junior high school, so Eh. usually biasanya tuh dipanggilnya Miss Dew gitu, karena guru bahasa Inggris di SMP gitu, Bu Ana. Dan sampai Ya sekarang tuh jadi kayak Allah, nama iya. hoki ya, Miss Dew Masya panggilnya Allah bener gitu. itu. Miss Deo kan sekarang sudah menjadi miliarder dari Kendal nih, gitu kan. Dan Iya. pasti ada perjalanan yang luar biasa sampai Miss Deo mendapatkan penghasilan yang luar biasa saat ini gitu. Ada satu hal yang ingin sekali saya ketahui dari Miss Deo gitu. Apa sih yang memotivasi Miss Deo sehingga Miss Deo masih bertahan di sini gitu ya? Padahal yang saya tahu Miss Deo hampir dibilangnya udah mau berhenti gitu menjalani bisnis networking di sini gitu. Tapi subhanallah ketika Miss Deo terus istiqomah di sini, penghasilannya malah luar biasa spektakuler. Bahkan Miss Deo sekarang sudah menjadi miliarder dari Kendal, kota yang kecil tapi Miss punya penghasilan seperti orang kota lainnya. Bagi-bagi dong sama kita, Miss. Iya, terima kasih Bu Ira, Bu Ana. Sebelumnya saya juga ingin menyapa yang ada di depan TV ya, di depan TV Sakti. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi berkah untuk kita semua. Mohon izin Bu Ira dan Bu Ana untuk sharing tentang saya gitu ya. Saya adalah seorang guru SMP ya. Sejak 2004 saya sudah mulai terjun di dunia pendidikan. Saya mengajar yang waktu itu 2004 ketika saya terjun di dunia pendidikan adalah saya masih KTT. KTT itu adalah guru tidak tetap, artinya belum diangkat PNS. 2004 di bulan Mei saya mengajar awalnya di SD, di sebuah SD, jadi saya kuliah S1 gitu ya. Kuliah S1 waktu itu sambil mengajar gitu. Alhamdulillah diberikan rezeki setiap bulannya 50.000. Dan itu sudah membuat saya tuh bersyukur luar biasa. Dan ini adalah foto-foto saya ketika saya masih menjadi guru. Dan sekarang pun masih jadi guru gitu. Tapi sekarang saya memutuskan untuk fokus dulu di sini. Saya mengambil cuti panjang. Dan perjalanan saya menjadi seorang guru memang alhamdulillah saya syukuri karena 2010 alhamdulillah diangkat sebagai PNS yang akhirnya saya bisa bergaji 3, gitu ya, 3 juta lebih lah setiap bulannya gitu. Tetapi perjalanan saya sebagai seorang guru tentunya pastilah ya pas gitu ya, kalau namanya PNS tuh pas, langgeng, cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Untuk impian saya kan belum bisa untuk memikirkan orang lain. Saya belum merasa mampu untuk bisa mengumrohkan orang lain gitu. Jadi alhamdulillah di tahun 2015 awal saya dipertemukan sebuah bisnis networking yang akhirnya alhamdulillah gitu.
bisa umroh, mengumrohkan orang lain, memikirkan orang banyak. Bahkan di saat pertama kali saya bertemu dengan bisnis networking ini, yang pertama saya umrohkan adalah asisten rumah tangga saya. Kenapa yang pertama kali saya umrohkan beliau gitu? Ya karena memang kedua orang tua awalnya udah haji gitu ya. Saya ingin bawa asisten rumah tangga saya karena memang beliau ini sejak anak-anak saya masih bayi baru lahir, beliau mengabdikan perannya buat saya tuh luar biasa. Tanpa beliau gitu ya, saat saya kemanapun gitu kayaknya saya nggak bisa leluasa gitu. Akhirnya yang pertama kali saya umrohkan adalah memang asisten rumah tangga saya. Kemudian di 5 bulan kemudian saya bawa kedua orang tua saya kembali ke Baitullah, dan saya bawa juga asisten rumah tangga kedua orang tua saya tercinta gitu. Yang beliau memang sudah mengabdi sama kedua orang tua saya sejak saya juga masih kecil, sejak saya sama adik saya masih kecil-kecil begitu Bu Ira. Ini yang membuat saya sampai sekarang masih bertahan di bisnis networking ini karena memang hasilnya itu luar biasa seperti itu. Ya, baik Miss Dew. Ketika Miss Dew benar-benar fokus untuk menjalankan di Armina Daily ini, apa yang membuat Miss Dew semakin yakin gitu ya untuk berada di networking syariah ini? Dan ketika Miss Dew sudah merasa yakin, kenapa alasan Miss Dew lebih memilih cuti daripada resign dari profesi guru? Ya. Yang membuat saya yakin adalah ketika saya menjalankan usaha bisnis ini, Bu Ira, itu luar biasa. Keyakinannya tuh kayaknya muncul gitu ya. Keyakinannya itu muncul, dibimbing sama mentor, nggak sendirian jalannya gitu. Memang awalnya memang awal bertemu dengan bisnis networking ini memang awalnya gajiannya kecil-kecil gitu ya, gajian cuman belasan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu setiap bulannya. Ini membuat saya memang awalnya keyakinannya kurang gitu. Tapi berjalannya waktu, saya terus berjalan, saya terus bergerak, saya dipertemukan oleh seorang mentor gitu. Saya dipertemukan seorang mentor yang luar biasa membimbing saya, mengarahkan saya, yang akhirnya menuntun saya hingga sampai ke titik ini saya gitu. Dan ternyata di bisnis ini tuh saya nggak melulu memikirkan diri sendiri. Ini yang membuat saya makin bertahan, karena saya ingin di usaha ini adalah saya itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Saya ingin juga meraih surga gitu. Jadi nggak melulu tentang bisnis dunia, tapi juga bisnis untuk akhirat nanti. Dan inilah yang membuat saya bertahan akhirnya, karena saya mempunyai mentor yang membimbing, mengarahkan saya. Akhirnya saya pun di sini bisa raih semua ini nggak sendirian, tapi juga bersama tim saya. Ya, Luar luar biasa biasa. ya Bunda Miss Ana. Deh, ya perjalanan tadi ya Bu Ira, perjalanan Miss Deh dari seorang guru kemudian hijrah jadi di bisnis networking itu tidak mudah pastinya. Ada nggak Miss Deh masa di mana Miss Deh itu mengalami titik yang akhirnya menjadi titik balik Miss Deh untuk bangkit seperti sekarang? Iya. Pastinya dalam membangun sebuah bisnis tidaklah mudah gitu ya. Jadi teman-teman semuanya juga jangan melihat hasilnya sekarang gitu. Tapi lihatlah saya di 5 tahun yang lalu saya membangun bisnis ini itu dengan luar biasa gitu. Banyak waktu yang harus saya keluarkan untuk keluar kota, banyak waktu yang harusnya saya kumpul bersama keluarga di saat pulang ngantor, pulang ngajar gitu, harusnya saya membersamai keluarga. Di sini saya tidak membersamai keluarga, tapi apa yang saya lakukan, saya bergerak membantu tim saya. Saya bahkan sering keluar kota itu. Kalau pagi berangkat pagi gitu ya, saya udah bawa baju ganti, selesai saya ngajar di jam 2 itu saya langsung bergerak keluar kota. Bahkan sering juga saya nyetir sendiri keluar kota itu gitu. Dan tidak jarang juga saya pulangnya tengah malam, jam 1, jam setengah 2 gitu ya. Berjalannya waktu itu tuh awal-awal membangun memang luar biasa yang saya rasakan itu, tapi saya butuh keyakinan, saya butuh suatu pembuktian untuk orang-orang sekitar saya, karena banyak juga yang awalnya meremehkan, mencibir, bahkan ya
apa ya istilahnya mengasingkan kita, karena kita itu lain dari yang lain gitu kan, impian kita tuh besar, beda sama mereka orang-orang di sekitar kita, mereka mungkin hanya untuk umroh sendiri bisa gitu ya. Nah di saat saya membangun sebuah usaha itu pastinya pernah juga saya mengalami, karena setiap hari itu hampir pulang tengah malam, pulang jam 1, setengah 2 baru masuk rumah, nanti paginya saya sudah harus 6:30 sudah harus keluar rumah lagi untuk ngantor lagi. Itu pernah juga suatu saat membuat suami saya mungkin juga kok begini terus gitu kan, kok begini terus, sehingga pernah juga saya tuh pulang tengah malam tuh nggak dibukain pintu sama beliau tuh juga pernah gitu. Tetapi semua itu berjalannya dengan waktu, di saat 1 tahun saya membuktikan bahwa ini loh hasil saya. Waktu itu hasil saya tahun pertama adalah 560 juta. Suami saya melihat saya di atas panggung, beliau mengatakan, I am proud of you gitu. Saya bangga denganmu gitu kan. Itulah membuat saya tuh akhirnya Masya Allah gitu ya, terima kasih untuk semuanya. Ini reward saya yang pertama kali di tahun 2016, 562, suatu pembuktian bagi keluarga saya, yang awalnya keluarga saya juga nggak yakin dengan hasil saya gitu. Keluar pagi, pulang malam gitu ya. Bahkan saya juga sering keluar negeri gitu, ke Hong Kong untuk membangun tim gitu, ke Taiwan untuk membangun tim. Saya sering meninggalkan keluarga, pernah juga keluarga protes gitu. Tapi begitu lihat hasil ini yang saya dapatkan, baru mereka semuanya bilang I am proud of you gitu. Dan inilah membuat saya tuh akhirnya saya berserta pasangan saya saling melengkapi, saling menyelaraskan visi misi, saling minta support dari beliau, dan memang ini membuat mungkin akhirnya saya berjalan lancar seperti saya sampai ke titik ini karena support dari keluarga, kedua orang tua saya dan suami saya yang luar biasa supportnya, doanya, karena ridhonya beliau pun akhirnya yang mengantarkan saya sampai ke titik ini. Allahu Akbar. Allah Miss Deh, mohon maafin jadi ikut terbawa gitu. Jadi ketika support suami tidak diberikan, tapi Miss Deh yakin dengan adanya pembuktian, dengan adanya prestasi, akhirnya suami mendukung Miss Deh untuk di bisnis networking ini. Masya Allah. Saya juga sebenarnya penasaran Miss Deh, bagaimana Miss Deh memanajemen waktu sebagai seorang istri, sebagai seorang leader, dan sebagai seorang istri yang notabene Bapak masih berjabat di kepolisian. Mungkin bisa disaringkan, Miss Deh? Ya, manajemen waktu adalah tergantung sama kita gitu ya. Apalagi di bisnis ini itu ketika saya cuti Bu Ana, itu memang alhamdulillah banyak waktu yang saya gunakan untuk keluarga gitu. Awal-awal memang ada harga yang harus saya bayar mahal. Artinya harga di sini bukanlah sebuah uang yang harus saya keluarkan gitu, tapi adalah sebuah harga di mana saya ketika teman-teman yang lain, guru-guru yang lain bisa kumpul dengan keluarga, tidur siang, malam bisa membersamai anak-anak, belajar gitu, saya masih di luaran sana. Itu. Jadi itu manajemen waktu ketika saya masih berprofesi sebagai seorang guru, sebagai seorang PNS. Itu yang saya lakukan tiap hari. Memang sulit mengaturnya, tapi disitulah harga yang harus saya bayar mahal. Nah, kenapa saya memutuskan 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk saya cuti, karena saya ingin hasil saya ini saya bisa menikmati bersama keluarga, tidak melulu untuk waktunya habis untuk hanya di luar saja, tapi saya ingin menikmati bersama dengan suami, bersama anak-anak, menikmati hasil apa yang saya bangun selama 5 tahun ini. Jadi manajemen waktu memang tergantung diri kita sendiri, dan bisnis networking ini memang paling mudah dijalankan kalau menurut saya, karena waktunya kita sendiri yang manajemen. Kita hari ini mau bergerak, hari ini kita mau ke sana, mau ke sini, itu kan kita sendiri yang menentukan gitu. Jadi lebih mudah kalau kita menjalankan bisnis networking ini karena waktunya sangat-sangat kita sendiri yang manajemen waktunya. Begitu Bu Ana. Masya Allah, Miss Del. Miss Del, kita kan samaan ya, kalau kita tuh senangnya ngumpul gitu kan sama tim gitu kan. Banyak sekali yang kita lakukan, yaitu salah satunya membangun aset gitu. Saya pengen banget Miss Del berbagi di sini gitu ya. Bagaimana dengan membangunnya Miss Dew ini gitu, membangun tim, karena dari tadi Miss Dew selalu membicarakan tentang tim gitu. Seperti apa sih Miss Dew membangun timnya? Kalau boleh di-share di sini. Iya. Memang di usaha ini itu adalah kita itu diajarkan untuk selalu bersama, kebersamaan, silaturahim gitu ya. Jadi yang saya lakukan dalam membangun tim adalah
bersilaturahim. Dan di sini dengan cara bersilaturahim, kita sering mengarahkan mitra-mitra itu untuk langsung merapat ke mentor ya. Karena di sini kita itu kerja nggak sendirian, tapi kita dibersamai oleh mentor. Yang mentor ini merupakan GPS buat saya. Kemana sih saya harus berjalan? Kemana sih saya itu harus meniti arah gitu. Alhamdulillah tim saya dalam membangun ini sama-sama menduplikasi apa yang saya lakukan. Mereka pun begitu sudah mulai bertumbuh, berkembang, mereka pun sama merapatkan mitra-mitranya ke mentor gitu. Menghadirkan, mengedifikasi mentor kita, mengedifikasi leader-leader yang sudah sukses. Kemudian mereka dengan cara bersilaturahim kan memang silaturahim itu kan fadilahnya memang semakin panjang umur, banyak teman dan banyak rezekinya gitu ya. Dan beneran gitu, apa yang terjadi adalah banyak silaturahim, banyak rezekinya. Semakin mereka bertumbuh, semakin mereka berkembang ketika mereka sudah mengarahkan mitra-mitranya itu ke mentor. Begitu sih Bu Ira yang saya lakukan dalam membangun tim. Ya Allah. Luar biasa ya Bu Ira, perjuangan Miss De memang tidak mudah, tapi dengan keyakinan semua bisa dilalui dan mengantarkan Miss De menuju keberhasilan. Satu lagi Miss De, saya pengen banget tanya, kira-kira cita-cita apa yang belum dicapai dan ingin diperjuangkan? Iya. Kalau selama saya menjalankan bisnis ini, itu kan saya sudah bisa mengumrohkan berkali-kali kedua orang tua, mengumrohkan asisten rumah tangga gitu ya. Saya ingin sekali berhaji bareng dengan keluarga dan saya ingin menghajikan ustadz-ustadzah yang belum mampu untuk berhaji. Itu yang membuat saya akhirnya pokoknya saya harus bisa meraih sebuah impian. Di sini saya ingin menghajikan banyak orang, bahkan ingin banyak membantu banyak orang tuh akhirnya bisa berumroh melalui ini gitu. Insya Allah saya yakin di tahun depan insya Allah dengan bisnis ini terus berjalan, terus bertumbuh seperti ini, saya yakin semuanya satu persatu impian-impian yang belum saya raih, yang belum saya perjuangkan, insya Allah bisa diperjuangkan. Ya, Miss De, luar biasa ya Bu Ira. Saya dengar cerita Miss De tadi, pernah suami tidak memberikan support dan akhirnya sekarang support 100% Miss De untuk berjuang di networking syariah ini. Karena sudah tahu bukti, sudah menunjukkan prestasi, dan saya pengen banget gitu, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran, siapakah sosok yang mendampingi Miss De sampai menuju kesuksesan. Ya, beliau adalah seorang polisi yang sekarang masih aktif menjabat dan luar biasa beliau mencurahkan supportnya kepada Miss De sekarang sudah 100%. Kita hadirkan beliau pendamping Miss De, Bapak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Ya, Pak Agus. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyediakan waktunya bersama kami di sini. Pak Agus, bagaimana Pak Agus selama ini bersama Miss Dew dalam mengiringi langkah beliau hingga mencapai kesuksesan saat ini? Support seperti apa yang diberikan Bapak kepada Miss Dew yang sekaligus di sini sebagai istri Bapak juga? Baik Bu, selamat malam miliarder semuanya dimanapun berada di seluruh tanah air. Jadi pada kesempatan malam ini saya suami Miss Dew ya. Jadi yang disampaikan Bu Ira tadi terkait dengan support yang saya berikan. Jadi yang pertama adalah karena saya melihat Miss Dew ini orangnya tangguh, orangnya tekun, orangnya ulet, dedikasinya tinggi, dan selalu prinsip, memiliki integritas yang jelas, sehingga saya selaku suami pastinya untuk sebuah kemajuan untuk sebuah cita-cita atau impian yang besar yang diinginkan oleh seorang Miss Dew. Jadi kami selalu support full, baik waktu, baik itu dukungan, kemudian
juga kami berikan kenyamanan, karena ketika seorang istri bergerak itu butuh yang namanya rasa nyaman ketika berada di suatu tempat sehingga bisa fokus dalam suatu kegiatannya. Demikian Bu Ira. Luar biasa. Ini supportnya memang harus luar biasa ya, betul nggak Bun Ana? Kalau Betul, misalnya Bu Ira. suami sudah support seperti ini, insya Allah ridhonya Allah juga turun. Ya Amin. Allah, Pak Agus, tadi dengar cerita Miss Des agak terbawa juga sih, sosok Pak Agus seorang polisi, kemudian punya istri pasti memang untuk menurunkan ego tentu saja, karena di sini Miss Des menunjukkan dengan prestasi. Tidak mudah mungkin Pak Agus punya istri yang notabene pengennya kan harusnya menemani suami kemanapun. Nah, gimana apa titik balik Pak Agus akhirnya memberikan ridho kepada Miss Des untuk full total di Business Networking ini? Ya, baik Bu Mariana. Titik balik yang kami berikan bisa dikatakan a perfect wife ya, perfect wife. Kemudian dalam menjalankan suatu usahanya itu memiliki suatu cita-cita yang luhur, cita-cita yang baik untuk sukses mensukseskan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Demikian sehingga apa yang dilakukan Miss Des ini menurut saya tidak ada yang salah ya, tidak ada salah dan sangat selaras dengan apa yang saya kerjakan setiap harinya ketika saya harus memberikan manfaat, kemaslahatan bagi masyarakat. Demikian juga dengan Miss Des. Jadi Miss Des ini memiliki suatu tugas yang bisa dikatakan mulia ya, sama dengan tugas saya sebagai seorang polisi ya. Tujuannya adalah untuk kebaikan, kebaikan untuk tidak hanya kebaikan secara akhlak kepada umat ya, tapi juga kebaikan secara finansial. Demikian. Iya, akhirnya Pak Agus memberikan ridho 100% ya Pak Agus. Satu lagi Pak Agus, Iya. Pak Agus kan seorang polisi, pasti suka menyelidiki gitu ya. Pernah nggak Pak Agus ngecek perusahaan apa sih yang dijalankan Miss Des dan siapa sih mentornya? Pernah nggak Pak Agus? Ya, baik. Ibu, tentunya ketika seorang akan menentukan suatu pilihan, ini pastinya saya sebagai anggota kepolisian ya, pastinya saya ingin apa yang akan dipilih oleh seorang istri dalam suatu usaha, bisnis, itu jelas. Yang pertama dari sisi legalitas, ya. Legalitasnya jelas, ordernya jelas, kemudian juga di sini juga kita melihat mentornya bagaimana kualitas mentornya, di mana beliau berada, di mana tempat tinggalnya. Jadi semuanya sudah kita cek. Bahkan jauh sebelum kita memulai bisnis ini, saya sudah mencari informasi dari teman-teman yang ada di luaran kota sana yang untuk mengecek Armina ini bagaimana gitu. Setelah kami menemukan bahwa Armina itu jelas. Iya. Ya, Bu Ira, perjalanan yang luar biasa. Miss Des didampingi dengan Pak Agus, yang dulunya tidak support dan akhirnya support 1000% kepada Miss Des, dan Miss Des menunjukkan ketika beliau diberikan amanah kepercayaan oleh Pak Agus, beliau buktikan bahwa di sini itu bisa berprestasi. Iya, betul. Ke belakangnya tidak menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kita semua. Iya. Itu Ibu. Iya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Miss Des. Bu Ira, perjalanannya luar biasa ya Miss Des, yang kita lihat selalu tampil ceria gitu. Betul. Ternyata punya kisah yang tidak mudah untuk menuju kesuksesan. Tapi ketika beliau duplikasi, edifikasi dengan leader, mentor, dan alhamdulillah beliau buktikan dengan kesuksesan dan sekarang bisa berprestasi ya Bu Ira ya. Iya, cukup hanya duplikasi, edifikasi, dan kerjasama yang dilakukan oleh Miss Des, subhanallah hasilnya sangat luar biasa. Nah, saya jadi pengen tahu nih, siapa yang ada di belakang Miss Des mentornya ini? Bisa kita hadirkan? Jadi penasaran ya Bu Ira ya.
sosok yang luar biasa, yang di balik kesuksesan Pak Agus sama Miss D tadi, pastilah bukan suatu kebetulan gitu. Allah pilihkan beliau sebagai seorang mentor miliarder kepada Miss D ataupun kita semua. Hari ini Bapak Ibu patut berbahagia. Beliau berkenan hadir di antara kita untuk sharing ilmunya, memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau adalah dulunya seorang dosen S2 di universitas terkenal di Jakarta. Beliau hidupnya dulu berpindah-pindah rumah kontrakan dan hanya bergaji 5 juta. Dan alhamdulillah ketika beliau berhijrah dari kuadran kiri ke kuadran kanan dengan keinginan beliau menciptakan miliarder muslimah, alhamdulillah beliau sekarang menjadi muslim miliarder yang menjadi top leader di Armina Daily. Kita hadirkan beliau, Ibunda Hajah Ingresa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik dari Kota Gudeg, Yogyakarta. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allahu Akbar. Masya Allah, Bunda Ingkris, apa kabar? Sehat, Bun? Alhamdulillah. Bun, Ya, kita kan Bu saat Ira. ini lagi membahas tentang DEK. Iya, kita saat ini kan sedang membahas tentang DEK ya, Bun, duplikasi, edifikasi, kerjasama. Dalam prakteknya, yang saya lakukan di saya itu adanya pada saat saya sedang melakukan PDC, Plan Do Control gitu. Nah, sebetulnya supaya saya lebih yakin lagi nih Bun dalam melaksanakan DEK ini gitu ya. DEK ini tuh sebetulnya bisa dipakainya tuh di waktu kapan yang timingnya pas tepatnya ini Bun, duplikasi edifikasi kerjasama ini. Terima kasih Bunda sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Ira. Jadi salah satu dari kunci sukses gitu ya, kunci sukses di dalam bisnis jaringan itu kita sebut dengan DEK, duplikasi, edifikasi, kerjasama. Kapan itu dilakukan? Dari awal gitu, karena istilahnya gini, karena networking kan jaringan ya, jika jaringan ingin cepat berkembang, apa yang dilakukan? Lakukanlah duplikasi 100% kepada mentornya gitu ya, duplikasi. Jadi nanti mitranya akan cepat berkembang. Kemudian apa yang membuat jaringannya kuat? Kuat itu artinya badai apapun gitu, insya Allah tetap tegar berdiri, kuat kokoh gitu ya. Itu lakukanlah edifikasi. Dan ingin nggak sih jaringannya long lasting, terus menerus ada dan bertahan gitu ya. Artinya dalam situasi apapun kerjasama adalah kuncinya. Jadi kerjasama ini adalah no cross lining, kerjasama kita lakukan antar mitra ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri, semua kita lakukan kerjasama, bukan kerja beda. Sehingga kalau ditanya kapan sih tepatnya dilakukan, sesegera mungkin jika kita ingin cepat berkembang di dalam bisnis jaringan. Gitu Bu Ira. Iya, betul banget ya. Berarti memang harus dari awal kita sudah langsung melakukan DEK ya. Gimana Iya. menurut Bunda Ana? Bu Ira, saya penasaran. Tadi kan Bunda bilang networking harus dengan kerjasama, no cross lining. Padahal saya pernah mendengar itu kalau kita pengen sukses di networking, jangan kerjasama, no cross lining, Bunda. Gimana itu, Bunda? Ya umumnya kalau yang digariskan mungkin networking dari belahan bumi barat mungkin seperti itu. Tapi kalau dari belahan bumi timur di mana kita menjunjung nilai-nilai silaturahmi, maka
kok nggak enak ya bisnis kok berseberangan kayaknya ya, kok bisnis kok kayaknya kayak musuhan, kayak berkompetisi gitu kan. Sedangkan kompetisi ataupun bersaingan atau kita jangankan berkompetisi bersaingan gitu ya, berdebat aja kita tidak diperkenankan deh. Karena ada kan dalilnya, hindarilah perdebatan karena perdebatan itu akan membuat orang sakit hati kan gitu. Jadi kenapa di luar sana dan business networking itu seperti itu, ya itu konsep lama, tapi konsep baru dalam dunia ini tidak ada yang bisa sendirian. Semua harus bekerja dengan sistem, ya. Jadi kalau bekerjanya dengan sistem, segala pekerjaan yang ringan yang berat jadi ringan, yang sulit bisa mudah, dan kalau mau jadi miliarder, saling bekerja sama itu yang mempercepat mencapai kesuksesan. Jadi istilahnya kita dalam bisnis networking kita ini yang dikedepankan adalah namanya STMJ, silaturahmi, ta'awun, memuliakan, akan jaya bersama. Karena kita menganut konsep kita harus memiliki keseimbangan antara hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Sehingga dengan melakukan pensinergian dari kesemua unsur-unsur yang ada di dunia ini, elemen-elemennya saling bersatu, maka yang terjadi adalah kekuatan sinergi, sehingga apa yang ingin dicapai oleh kita maka akan jaya bersama gitu Bu Ana. Masya Allah. Karena mungkin Terima kalau kasih, di Bu kitab Ingrid. mengacunya di Quran dan hadis ya, silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Makanya no cross lining, justru kita harus bekerja sama di sini karena akan terbangun STMJ tadi, silaturahmi, ta'awun, mulia, dan jaya bersama. Gitu ya Bunda. Ya, karena kan networking itu identik kalau dalam bahasa umumnya disebut dengan multi level marketing, meet, lead, multiply. Nah, dalam bahasa kita itu adalah namanya masuk langsung Mekah gitu ya, masuk langsung Madinah, masuk langsung miliarder. Sehingga kalau kita merubah persepsinya mengenai MLM, kalau di luar sana banyak yang anti ya karena itu tadi, karena jelas ada cross lining, jadi ini nggak boleh main ini, nggak boleh main ini, sehingga akhirnya terjadi apa? Sikut menyikut. Tapi kalau kita menganut konsep semua bekerja sama, mengharap ridhonya Allah, suksesnya bersama, bareng-bareng, maka semua akan jadi jaya bersama. Itu kan konsep yang dilakukan oleh Miss Dew, tadi saya dengar ya, Miss Dew dengan luar biasanya melakukan namanya duplikasi dari mentor suksesnya, dan sekarang beliau sungguh luar biasa ya Miss Dew, dan tentu sebagai seorang pendamping suami Pak Agus bangga banget dengan dikaruniai Allah istri, udah orangnya cantik, kemudian pinter, soleh, dan yang pasti miliarder gitu Bu Ana dan Bu Ira. Ya baik Bu Ingkris, ada sesuatu hal yang membuat saya ingin bertanya. Kita kan di di pembelajaran yang Ibu berikan kepada saya gitu, ada Newt dan ada deck gitu. Apakah ada perbedaannya duplikasi di Newt dan duplikasi di deck ini, Bu? Duplikasi di Newt dan duplikasi di deck. Konsep dasarnya itu ya semua harus diduplikasi ya. Apa sih yang diduplikasi? Kadang-kadang mungkin bingung ya, confuse antara Newt, deck dan sebagainya. Sebenarnya kalau itu kan lebih kepada teknisnya gini. Apa sih yang ingin diduplikasi gitu kan? Kita udah urutkan sebenarnya. Pertama, pastikan tujuan hidup yang jelas. Itu kan kalau dalam bahasa sederhananya namanya NYUT ya. Niat, yakin, ulet, dan duplikasi. Nah, di situ tujuannya harus jelas. Tujuan apa? Tujuan hidupnya. Kemudian menemukan orang-orang yang sukses. Bagaimana keterkaitan antara NYUT dengan deck? Sebenarnya ya sama aja gitu loh. Jadi ketika kita menemukan orang, kita ajarkan duplikasi juga. Nah, duplikasi ini harus kita turunkan, kita deliver kepada mitra-mitra kita sehingga dia akan melakukan duplikasi. Tapi sebenarnya duplikasi terbaik itu kita sendiri gitu. Kita duplikasi nggak mentor kita gitu. Katanya duplikasi, tapi ternyata beda misalnya gitu. Katanya manut, tapi ternyata begitu diinstruksikan gini beda. Nah itu sebenarnya kita sendiri sebagai contoh terbaik dari sebuah duplikasi dan Newt tadi sebenarnya kita. Karena sebelum menjadi imam terbaik, jadilah
makmum yang terbaik. Jadi duplikasi dalam Newt dan duplikasi dalam Deck itu sebenarnya sama. Begitu Bu Ira. Iya, Baik, Bunda siap. Ingkris, mohon izin saya pengen tanya sama Miss Deh. Miss Deh kira-kira lihat sosok Bu Ingkris kan pasti luar biasa sih. Apa sih yang Miss Deh kagumi dari sosok Bunda Ingkris? Bunda Ingkris adalah wanita inspirasi saya yang kalau saya bilang beliau adalah sosok Kartini masa kini gitu ya. Bunda Ingkris ini kalau saya bilang nih yang saya kagumi adalah beliau sosok wanita yang sangat tangguh dan cerdas banget gitu. Pinter banget secara Bunda Ingkris menjelaskan dengan bahasa beliau yang mudah difahami, ini beliau tepat banget menjadi mentor kami gitu. Dibuktikan dengan hasil-hasil beliau yang luar biasa gitu. Dan beliau walaupun seorang sosok mentor yang mungkin mentor beliau juga nggak jauh dari beliau, beliau menjadi makmum yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu, untuk kesuksesan dari Bu Ingkris sendiri, sehingga ini banyak mengajarkan hal ke kami tentang silaturahim dan tentang apa yang beliau lakukan ini banyak sekali menginspirasi kami semua selaku anak didik dari Bu Ingkris. Itu Bu Ana. Iya. Kalau boleh Makasih, Miss Deh. sayanya nih dulu Bu Ana, Bu Ira izin. Saya tuh justru yang kagum sama Miss Deo dengan Pak Agus. Jadi dua sosok beliau berdua ini itu menginspirasi saya. Orang muda, kemudian punya potensi besar, kemudian pejabat ya. Tapi masih mau gitu ya berada di bisnis ini, kemudian mengembangkan mitra-mitranya dari seluruh dunia kan. Kalau Miss Deo bukan lagi hanya sekitar Kendal Jawa Tengah, tapi udah mendunia. Kemudian didampingi sama Pak Agus yang luar biasa memberikan kebebasan untuk beraktualisasi diri karena tahu Miss Deo itu punya potensi besar. Karena Pak Agus pasti tahu juga bahwa Miss Deo adalah karunia Allah gitu ya kepada kita umat manusia, karena jarang-jarang orang seperti Miss Deo sudah kerjanya kan tangguh banget Miss Deo tuh. Saya sampai kagum kalau beliau tuh udah nganter jamaah dari pagi sampai sore bolak-balik Kendal Solo. Kayaknya nggak ada capeknya beliau. Sehingga menurut saya justru saya kagum sama Miss Deo dan Pak Agus ini berdua ini luar biasa menginspirasi kaum muda, sehingga walaupun berkecukupan, ilmunya tinggi, kemudian punya lingkungan pertemanan, sosialita yang besar, justru itu beliau berdua optimalkan untuk bisa menambah manfaat kepada orang lain. Terima kasih Miss Deo dan Pak Agus atas perjuangan bareng-bareng kita untuk bersama-sama menjadikan banyak mitra-mitra, banyak umat di dunia ini menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lainnya. Iya, Bunda luar biasa Bunda. Jadi tambah kagum nih sama Bunda. Bunda seorang mentor, tapi dengan rendah hati mau mengeksplor Miss Dea, mau mengakui Miss Dea itu luar biasa, bahkan mengagumi leader di bawah Bunda itu. Bagi saya kalau tidak berjiwa besar tidak mungkin seperti itu. Ya Bu Ira, hari ini kita semakin berbahagia, nanti akan dihadiri lagi, kita hadirkan lagi beliau yang luar biasa Bu Ira ya. Iya. Mentor kita semua tentunya. Bu Ira, monggo. Beliau saat ini menjadi mentor kami semua, seorang mentor miliarder yang memiliki tujuan hidup yang luar biasa, tujuan hidup yang kami duplikasi, di mana beliau ini ingin bersyukur untuk kaya mengkayakan, ikhlas membantu orang-orang yang lemah, dan sabar dalam menciptakan 1000 miliarder. Dengan sangat penuh rasa hormat, mari kita hadirkan sosok beliau yang luar biasa ini, seseorang yang pernah berkarir sebagai dosen dan kini menjadi mentor miliarder di komunitas Miliarder Berkah. Kami hadirkan Bapak Haji Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Pak Juli, subhanallah,
Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Selamat ulang tahun, Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah wabar. Makasih Bu Ira, Bu Mariana, Miss Dev, dan Pak Agus Komandan Kapolsek di, waduh, Allah, saya doakan semuanya jadi miliarder ya. Ada hampir Amin. 900 Bu Ira hari ini saya lihat, ya Allah. Oh, Masya Allah, subhanallah. Bapak, Ya, Kak, saat ini kan kita memang menjalankan konsep DEK ini di konsep marketing spiritual yang saat ini kita jalankan. Nah, kalau setahu saya di perusahaan-perusahaan yang lain, networking yang lain, mereka ada edifikasi lebih kepada produk ataupun kepada reward-rewardnya. Nah, di sini di dalam konsep marketing kita yang jalankan ini di komunitas Miliarder Berkah, edifikasinya tuh seperti apa, Pak, untuk di konsep marketing spiritual yang kami jalankan saat ini? ya. Di networking itu kan lahirnya dari negara barat ya. Seperti ekonomi itu kan dari negara asing yang menggunakan namanya kapitalisme. Ada sosialisme. Kalau Indonesia ada namanya ekonomi Pancasila. Waktu saya kuliah 83. Ketika saya dulu kuliah itu hati saya sebenarnya tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Ketika saya dosen, saya tetap mempraktekannya. Tapi saya punya doa waktu kapan suatu saat ketika saya dikasih kesempatan, saya akan keluarkan ilmu yang sederhana, ilmu dari Allah. Bahwa kalau di ekonomi kan siapa yang kuat itu yang menang. Siapa yang punya modal dia bisa menguasai. Siapa yang pintar bisa menguasai orang kecil. Nah, bagi saya waktu itu punya pikiran tidak begitu. Tapi orang yang hatinya bersih, orang hatinya mulia, orang hatinya baik, insya Allah pikirannya baik, pikirannya benar, positif, dan sikapnya terbaik. Akhirnya Allah angkat derajatnya dan Allah angkat derajat di kemanusiaan. Hablum minallah oke, hablum minas oke, hablum minallah oke. Makanya ketika 10 tahun yang lalu saya masuk di networking umroh haji, saya gunakan dengan marketing spiritual karena topiknya adalah menjadi tamunya Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Itu kan sebenarnya kita arahnya kan hablinallah. Lah begitu ada perubahan kita tidak boleh menciarkan dengan networking. 2 tahun ini kan owner kita Bunda Hajar Dani Guril mendirikan perusahaan PT Arminarika Farmasia Pratama, fokusnya di produk. Saya takdir Allah menjadi yang terbesar lagi sama Bu Inggris. Saya gunakan marketing spiritual. Kenapa? Kalau fokusnya di produk, itu nanti Bapak Ibu akan mengejar omset, akan ngomong di produk, bisa jadi networking itu adalah seperti pengobatan alternatif gitu loh. Kemudian mencari untung dunia, kita tidak sempat memperbaiki pikiran dan hati. Tapi begitu saya naikkan marketing spiritual dengan perbaikan hati, pikiran, sikap, nanti automatically yang masuk di Arminedia adalah orang-orang yang pengen berjuang menjadi pedagang jujur amanah. Masalah rezeki itu Allah yang ngatur. Asal kita perbaiki diri kita, jadikan rezeki dari pintu manapun akan datang. Dan akhirnya hari ini sebagai bukti, seorang Pak Agus, komandan Kapolsek di Kendal, kenapa mau di sini? Ini karena kita punya namanya komunitas Miliarder Berkah, tidak mencari uang, tapi mengembangkan kejayaan bersama untuk Indonesia, untuk umat, dan akhirnya siapapun bisa masuk di Army Daily. Begitu Bu Ira. Masya Allah. Ya, Bapak, mohon maaf, izin nih mau tanya. Tadi Bunda Inggris kan sudah menjelaskan tentang kerjasama. Dari duplikasi, edifikasi, ada kerjasama, kita no cross lining, jadi harus bekerja sama. Nah, di sini ada duplikasi sama edifikasi, Bapak. Kira-kira kalau di bisnis networking Armina Daily, kira-kira apa nih yang diduplikasi dan diedifikasi? Ya, bisnis networking itu sebenarnya bisnis mencontek toh. Bisnis mencontek adalah pertama figurnya siapa, mentornya siapa, leader besarnya siapa. Kalau di dalam militer kepolisian kan komandannya siapa? Ada garis komando. Dulu saya nggak percaya apakah bisnis itu perlu jalur komando. Ternyata penting. Kalau di dalam networking tidak ada jalur vertikal antara leader dengan ini, walaupun kita dengan kerjasama, nanti terjadi modifikasi. Sekali mitra-mitra modifikasi,
Mitigasi dari 1 ke 2, 2, 3 itu nanti terjadi pelebaran, akhirnya apa yang dibangun akan rontok. Karena kita akhirnya setiap hari bersaing. Bukan ibadah tapi bersaing. Tapi kalau kerjasama, ya Allah, tidak ada namanya persaingan antar grup, tidak ada persaingan antar individu. Kita pengen saling tolong menolong, ta'awun. Karena ada dalilnya, dan tolong menolong dan hal kebajikan dan takwa. Nah, kita menjadi pengusaha jujur amanah itu udah digaransi masuk surga. Kenapa kita bersaing? Gitu. Yang diedifikasi siapa? Edifikasi yang paling hebat adalah mentornya, leader besarnya yang sudah berhasil. Kemudian potensi rezekinya oke tidak. Kemudian produknya, yang terakhir produknya ini. Manajemen di apa? Mentornya, pemimpinnya, kemudian potensi rezeki dan produknya. Tentu saja kalau perusahaan sudah otomatis kan, networking itu otomatis bagus karena sudah ada namanya asosiasi penjualan langsung Indonesia diatur oleh negara. Iya Bapak, terima kasih. Tahira Masya kayaknya Allah. penasaran ada yang mau ditanyakan nih. Iya Pak, saya sebenarnya merinding ini membayangkan Bapak ini sedang seperti membuat pasukan gitu, seperti membentuk pasukan pensiar ekonomi syariah gitu. Bagaimana Bapak bisa membuat gitu ya 1.000 pasukan miliarder ini untuk terus istiqomah menjalankan DEK ini, duplikasi edifikasi kerjasamanya dengan kekuatan Bapak sebagai komandan, kekuatan seperti apa yang Bapak berikan kepada kami semua? Tadi Bu Inggris kalau tidak salah menyampaikan kan, sebuah bisnis apa saja itu ada leader dan ada makmum. Sebelum kita jadi orang hebat, jadilah makmum terbaik dulu. Seperti Pak Agus, itu kenapa beliau hari ini menyampaikan dengan halus, dengan rendah hati. Itu dia menyampaikannya harus makmum sama Miss Dewi ya sebagai leader besarnya. Kalau di rumah, Pak Agus sebagai suami sebagai kepala keluarga. Kalau di sini Pak Agus bukan kepala keluarga tapi makmum sama Miss Dewi. Nanti kita tanya lah, Miss Dewi leader besarnya. Miss Dewi leader besarnya siapa? Leader besarnya adalah leader besar. Kalau leader besar tidak ATM ke mentor, langsung meloncat ke mentor miliardernya. Yang ingin saya katakan adalah kenapa saya dan teman-teman berjuang di komunitas miliarder ini fokusnya ekonomi? Karena orang kalau uangnya nggak ada, ibadahnya biasanya tidak konsentrasi. Konsentrasinya tidak fokus. Coba Bu Ira, Bu Mariana, saya, kalau pas uangnya banyak, pas kita sholat fokus nggak? Pas puasa fokus nggak? Pas nolong fokus nggak? Kita lebih bahagia. Jadi ekonomi itu seperti Rasulullah ajarkan. Rasulullah mengajarkan harus dari mengembala kambing, kemudian berdagang, sampai beliau meninggal pun tetap berdagang. Nah saatnya kita sama-sama, yuk berjuang di arena perdagangan ini dengan yang jujur amanah. Nanti Bapak sekalian, apapun masalahnya, Armenia Daily solusinya. Amin, ya Allah. Bapak, mohon izin nih. Tadi Bunda Inggris kan sudah mengutarakan kesannya tentang Miss Day dan Pak Agus. Kalau menurut Bapak, gimana kesannya Bapak kepada Miss Day? Boleh izin Miss Dewi sama Pak Agus ya. Kalau Pak Agus pertama dulu saya kenal beliau ketika saya dikenal berapa kali itu Pak Agus masih ada di mobil, tidak pernah lihat di dalam satu ruangan. Beliau jauh karena kenapa? Dulu belum ada komunitas. Dulu kan fokusnya ke umroh. Kemudian hanya mendampingi saja, mensupport dari jauh. Komunikasi sama saya aja masih jauh. Tapi kemarin subhanallah ada pertemuan di Yogyakarta, seorang Pak Agus itu mendampingi Mas Dewi, tidak hanya mendampingi tapi duduk dalam satu rapat besar di Hotel Davam itu, para miliarder datang dan Pak Agus berani tampil di depan. Hari ini pun berani. Mungkin karena Pak Agus ada komunitas miliarder berkah yang menampung aspirasi siapa saja, tidak harus aktif di Armenia Daily. Kemudian sampai ke rumah saya lihat Joglo, dia malah bilang sama saya, Pak Yuli bisa nggak? Nanti kalau udah pada jadi kita bikin kampus, fakultas miliarder 5 tahun. Saya bilang langsung jawab bisa, cuma itu tidak mudah. Saya lebih cenderung bikin setahun jadi miliarder namanya kayak short course itu.
Nanti lulusan SMA kita berikan ilmunya setahun, tidak membayar, dan mentornya, pembimbingnya, dosennya dari kita semua, Bu Ira, Bu Mariana, Miss Dewi yang sudah menyadar, gitu. Oke, Bapak. Bapak mohon izin, saya lihat Miss J dari tadi berlinangan air mata, seakan-akan pengen mengutarakan gitu hatinya kepada Pak Agus. Mungkin ada yang disampaikan, Miss J. Iya, malam hari ini adalah saya mungkin termasuk orang yang paling bersyukur ada di komunitas ini berkat bimbingan mentor, berkat arahan mentor yang mungkin awalnya ketika saya belum bertemu dengan mentor, saya bingung harus kemana, saya nggak tahu harus apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan Bismillah, merendahkan hati, saya akhirnya dituntun oleh Allah untuk menemukan mentor. Akhirnya saya dipertemukan dengan Pak SPL, dengan Bu Inkris, yang beliau memang seorang malaikat buat saya. Karena tanpa bimbingan beliau mungkin saya nggak akan sampai ke titik ini. Dari hati saya yang paling dalam pada malam hari ini, Pak SPL sama Bu Inkris, saya ingin mengaturkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Dan untuk suami saya, terima kasih atas supportnya selama ini. Tanpa ridhomu, tanpa supportmu, mungkin saya pun gak berada di sini saat ini. Terima kasih dan I love you. Ya Allah, Miss J, luar biasa ungkapan hati yang paling dalam kepada seorang mentor dan seorang imam yang sekarang bisa mendukung penuh Miss J di Business Networking ini. Bunda mungkin ada yang mau disampaikan buat kami semua. Iya. Dan dalam hidup ini kita harus meyakini bahwa daun jatuh saja pasti atas seizin Allah. Apalagi kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Keberadaan kita di dunia ini pasti ada maksud dan kita masing-masing harus tahu untuk apa kita hidup di dunia ini, untuk siapa kita hidup di dunia ini, dan apa yang Allah harapkan dari kita untuk bisa membawa keberkahan bagi umat seluruh dunia. Itu aja, Bu Ana. Terima kasih Bunda, terima kasih Bapak, terima kasih Miss J, Pak Agus, Bu Ira. Terima kasih semuanya atas kehadirannya juga kepada Pak SPL. Mungkin ada sebagai karena ini waktunya sudah mau selesai, ada sesuatu hal untuk kami gitu ya, agar kami selalu istiqomah dan selalu duplikasi Bapak sebagai mentor miliarder, mengedifikasi dengan yang tepat, dan kita selalu bekerja sama sehingga terbentuklah Jaya Bersama ini. Sebelum kita tutup dengan doa, barangkali ada sepatah dua patah kata untuk Bapak bagi kami semua. Di dalam Al-Quran ada Quran surat Ibrahim ayat 7. Intinya menyatakan bahwa dan ingatlah kamu. Sesungguhnya jika kita ini selalu bersyukur, niscaya Allah akan menambah kenikmatan rasa syukur yang ada dalam diri kita. Ketika kita tidak mensyukurinya, Allah akan mencabut rasa itu. Kalau definisi Al-Quran azab, kalau saya lebih cenderung rasanya hilang. Ketika rasa syukur tidak ada, rasanya hilang. Seperti makanan tidak ada rasanya, padahal makanan enak sekali. Hari ini kami bersyukur seorang Miss Dewi yang guru SMP, bayangkan tadi saya 50.000 aja beliau bersyukur. Kemudian ketika di syiar umroh, bisa haji, dan rasa syukur. Kemudian kata-kata Mas Dewi tadi, pernah pulang malam sampai suami nutup pintu karena belum berhasil. Itu sama dengan saya dulu waktu syiar juga nggak pulang-pulang, pasti Bu Inggris juga marah. Dan hari ini saya menyaksikan rasa syukur seorang Pak Agus. Sebagai laki-laki tidak mudah mau tampil di publik ini,
dan apa adanya. Dan saya yakin ini tanda-tanda kejayaan Indonesia. Kalau seorang guru bisa jadi miliarder, seorang anggota polisi mendukung pol-polan, dan Pak Agus pun bisa jadi tahun ini, tahun depan bisa miliarder tanpa harus kehilangan profesinya. Namanya simbiosis mutualisme. Kemudian ada Bu Ira juga miliarder bisa, Bu Marian bidan bisa, dan saya dosen sama Bu Ingrid bisa. Siapapun kita bisa. Kuncinya rasa syukur dan kita saling kerjasama, saling mengedifikasi, menduplikasi siapa yang bagus, hati, pikiran, sikap, apapun impian kita, Allah akan ijabah. Begitu Bu Ira, begitu Bu Mariana. Ya, Bapak, Ya, Pak. terima kasih Bapak atas segalanya ilmu Bapak, support Bapak, dan saya beserta teman-teman mitra-mitra di seluruh Indonesia pasti merasakan kasih sayang Bapak, support Bapak pada kami. Iya, Bu Ira. Alhamdulillah waktu sudah mau berakhir. Rasanya tidak lengkap apabila penutupan acara ini tidak ditutup oleh doa dari mentor miliarder kita semua. Saya mohon Bapak Juli Irmayanto untuk dapat memimpin doa agar kami bisa menjadi miliarder muslim yang 1000 miliarder muslim yang pertama, dan dengan doa Bapak insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wabar. Sebelum kita berdoa, izinkan saya mewakili leader, mentor untuk ucapan terima kasih pada beberapa yang aktif, ada 890. Kepada Ibu Erna terima kasih, Ibu Dini Fitriani, Suti Haryono, Pak Cepak Cecep, Haji Umroh, Habneti, Atun, Weni, Soma Wijaya, Ibu Erna, Pak Amrullah, Julaiha, Ima, Ibu Haida, Ibu Seli, Ibu Siti Ngaisah, Ibu Daniati, Bapak Cecep, Anik Suprapto, Nur Aini, Via, Umi, Siswanto, Anik Suprapto, Ihsan Farham, Yuti, Endang Jamaluddin, Ukat, Atun, Nelly Fitri, Husnul, Erna, Weni, Endah, Nelly, Julinar, Porwati, Nurmelis, dan Wahyuning. Ibu Fatmawati. Mohon izin kita sama-sama berdoa. Mohon izin Pak Agus dan semuanya. Mari kita rendahkan hati. Bayangkan badan kita, jiwa kita ada di depan Baitullah. Bersama siapa? Bersama ibu kita. Bayangkan wajahnya yang sudah tua, sudah sepuh. Bayangkan ayah kita yang sudah sepuh, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Bayangkan wajahnya. Bayangkan pasangannya masing-masing. Bayangkan anak-anak. Bayangkan mitra-mitra seperti Bapak Ibu ada di depan Baitullah. Kita fokuskan, semoga dengan kefokusan ini kita semuanya Allah yang akan kabulkan semua keinginan kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma il haqqo haqqo warzuqna tibaa wal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu ini. Ampuni segala dosa ibu dan bapak kami. Bahagiakanlah ibu dan bapak kami, ya Allah. Ya Allah, karuniakan pada akhir tahun ini kami punya kesempatan membahagiakan ibu dan bapak kami untuk menggandeng tangannya ke Baitullah, untuk bertawaf bersama ibu dan bapak kami, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak kami. Pasti bapak ibu kami bahagia, karena beliau sudah bertahun-tahun siang malam bekerja, belum bisa umroh apalagi haji. Pasti pada akhir tahun ini kalau Engkau takdirkan kami bisa ke Baitullah-Mu, pasti bapak ibu bahagia ya Allah, dan kami pun bahagia. Ya Allah, takdirkan akhir tahun ini kami bisa beribadah sholat di Masjid Nabawi-Mu, bisa sholat di Taman Raudhah-Mu, bisa berziarah makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, telah terbukti banyak yang berhasil di Armina Delhi. Seorang guru SMP pun bisa jadi miliarder. Seorang wartawan pun bisa jadi miliarder. Seorang dosen pun bisa. Seorang tukang cuci pun bisa, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Tidak menjalankan usaha yang jujur amanah ini. Hadirkan kami satu persatu bisa menjadi bagian 1000 miliarder yang pertama. Sehingga kami bisa bahagia, sehingga teman-teman kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang selama ini merendahkan kami, menghina kami, bahkan menyepelekan, bahkan memfitnah, mereka pun akan satu persatu akan sadar bahwa kami siap menjadi pedagang yang jujur amanah, yang tujuannya hanya satu, hanya lebih dekat denganmu, sehingga uang yang ada kami bisa pakai untuk membantu orang-orang lemah, orang-orang duafa tanpa harap. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, sebelum Engkau cabut nyawa kami ya Allah, pastikan kami bisa mewariskan rezeki tanpa batas dari Armenia Delhi untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, dan cucu kami, sehingga mereka bahagia lahir dan batin. Pastikan pula ya Allah ketika kami meninggal dunia nanti dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Maafkan kami ya Allah, kabulkanlah doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Terima kasih atas semuanya. Yakinlah Bapak Ibu orang-orang pilihan Allah yang siapkan menjadi miliarder pertama di Armenia Delhi.
Terima kasih Bu Ira, Bu Mariana, Bu Ingkir, Miss Dewi, dan Pak Agus, dan Anda semuanya yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli, terima kasih Bu Ingkris, para mentor miliarder kami. Terima kasih Pak Agus atas kehadirannya dan juga kepada guest star kita malam ini, Miss Dew, terima kasih banyak, inspirasinya begitu memotivasi kami semua. Baik, di sini kami akan pamit. Dan saya akan menyampaikan bahwa pola sukses yang dimodelkan atau diduplikasi dengan salah akan menghasilkan kegagalan. Begitu juga sebaliknya, pola sukses yang diduplikasi dengan baik akan menghasilkan keberhasilan yang jauh lebih cepat karena pengalaman tahunan seseorang bisa kita contek hanya dalam beberapa waktu. Bunda Ana? Malam ini luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari mentor kami, juga dari bintang tamu yang luar biasa. Tetap Bapak Ibu, besok kita akan berjumpa di jam dan waktu yang sama. Tetap hadir di TOR online ya Bu Ira, bersama kami Sakti TV. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilaf kami. Saya Mariana Susanti dari Madiun dan rekan saya Ira Tiara dari Bandung, mohon pamit. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, gayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah mereka perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah,
segala puji Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk